Setelah memecat Pak Jokowi, Mas Gibran dan Bobi, banteng moncong putih langsung dibuat ngamuk. Jadi setelah adanya pengumuman pemecatan Pak Jokowi beserta keluarganya, KPK menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus suap buronan Harun Masiku. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan saudara Sekjen PDIP, saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto kan? Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Untuk informasi kali ini, saya akan tampilkan beberapa video terkait dengan Hasto Kristianto atau Sekjen Partai PD Perjuangan yang kini telah ditetapkan oleh pihak KPK sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Memang sejauh ini Harun Masiku belum bisa ditemukan keberadaannya. Namun penetapan tersangka justru dikenakan kepada Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai PD Perjuangan. Karena diduga kuat oleh pihak KPK bahwa Hasto lah yang memerintah Harun Masiku untuk segera merendam HP-nya dan juga meninggalkan kota Jakarta tentunya. Namun siapapun sangka hingga saat ini Harun Masiku belum bisa diketahui keberadaannya. Namun terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka menyulut emosi dari Partai PD Perjuangan dan justru pihak PD Perjuangan menilai penetapan Hasto sebagai tersangka itu adalah bagian dari politisasi hukum. Rocky Gerung selaku pengamat politik menilai dan memberikan analisis bahwa sesungguhnya penetapan Hasto Kristianto itu adalah sebagai bentuk perlawanan dan juga kekecewaan. Siapa yang melakukan perlawanan dan siapa yang kecewa? Tentu di sini diduga kuat adalah mantan Presiden Joko Widodo. Banyak pihak menilai bahwa ditetapkannya tersangka Hasto Kristianto adalah bagian dari balas dendam atas pemecatan mantan Presiden Joko Widodo bersama keluarganya dari keanggotaan dari Partai PD Perjuangan. Dan menurut Rocky Gerung, kenapa sekarang baru bisa ditetapkan tersangka? Bukankah kasus Harun Masiku ini sudah sekian tahun? Mengapa sebelum-sebelumnya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka? Namun pertanyaan ini juga justru mendapatkan jawaban dari pihak KPK melalui juru bicaranya mengungkapkan bahwa selama ini memang belum cukup alat bukti untuk bisa menetapkan siapa tersangkanya. Apakah benar baru sekarang ditemukan alat bukti dan juga ditetapkan tersangkanya, ataukah memang nama tersangka itu sudah dikantongi jauh-jauh hari sebelumnya? Karena menurut mantan sekretaris PA 212, Novel Baswedan mengungkapkan bahwa sesungguhnya nama Hasto Kristianto itu sudah ada beberapa tahun silam, namun belum ada keberanian dari Ketua KPK untuk menetapkan atau memutuskan bahwa Hasto adalah tersangka dari kasus menghilangnya Harun Masiku ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-videonya biar tidak gagal paham. Setelah memecat Pak Jokowi, Mas Gibran dan Bobi, banteng moncong putih langsung dibuat ngamuk. Jadi setelah adanya pengumuman pemecatan Pak Jokowi beserta keluarganya,
KPK menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus suap buronan Harun Masiku. Kalau membaca surat perintah penyidikan yang terbit pada 23 Desember 2024, Hasto diduga memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemberian suap itu dilakukan Hasto bersamaan dengan Harun Masiku. Udah pasti PDIP nggak bakal diem aja nih, apalagi Hasto dikenal sebagai anak emasnya Ibu Megawati. Kalau kata juru bicara PDIP Ciko Hakim, penetapan tersangka ini nggak jauh-jauh dari upaya politisasi hukum. Kenapa? Ya karena PDIP merasa udah tahu dari lama nih ada upaya KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Emang tujuannya apa? Ya kalau misalnya kata Ciko sih, surat perintah penyidikan atau sprindik itu bisa menjadi ancaman bagi ketua umum partai yang gak ikut arus. Makanya kalau kata Ciko, sprindik itu dikeluarkan supaya bisa mengancam ketua umum partai ini bisa ngikutin arus. Tapi kalau misalkan udah kesebar gini, Ibu Megawati bakal ngedatengin gedung KPK nggak ya? Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP, Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah, kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam ya satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka.
Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi, tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan,
PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Bu Mega, Ya, kabarnya Sekjen Anda, Hasto, sudah ditetapkan menjadi tersangka. kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Terus, apa langkah Bu Mega? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Bu Mega ngomong gitu ke Kapolri. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa tuh? Apa namanya? Siapa, Bu? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih? Siapa namanya? Siapa? Agus Bundung? Tutu. Siapa? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Oh, Harun Masiku. Bukannya Harun Masiku itu kader Ibu? Ya. Masa pura-pura nggak kenal sih? Dan begitu, Bu. Karena dia jadi buron, terus pura-pura nggak kenal gitu. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Nanti misalnya Hasto ikut jejak Harun Masiku, kabur juga, pura-pura nggak kenal juga nanti Bu Mega. Ya. Coba saya tanya Pak Hasto dulu ya, Bu. Bener nggak Pak Hasto jadi tersangka? Pak Hasto, apa benar Pak Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka? Kami semua menangis. Kok malah nangis sih, Pak? Jadi ikut sedih. Sudah Pak, jangan nangis, Pak. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Kalian udah tahu ini kan, KPK resmi umumkan Hasto tersangka kasus Harun Masiku, kasus suap katanya. Dan tahukah kalian, jauh-jauh hari sebelum si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, Mak Banteng pernah bilang begini ternyata, guys. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Udah ya, Nek, sekarang datang si Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan bohong. Nih ya, kalian gak usah kaget kalau ada kader Banteng bisa masuk ke anggota DPR tanpa dipilih rakyat, gak usah kaget. Begini nih, mereka lah yang menyuap komisioner KPU dan juga mereka yang berteriak-teriak kecurangan. Dan ini lebih parahnya lagi, PDIP siapkan bantuan tim hukum untuk membela si Hasto. Gak Anies, gak PDIP, sama aja memang cocok kalian satu kubu. Si Anies udah tahu koruptor dibela, ini lagi PDIP udah tahu kasus suap malah mau dibela juga. Beberapa waktu belakangan ini kalian tahu kan berapa banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi ataupun suap seperti ini. Nah sekarang kalian lah yang menilai sendiri. Warga Jakarta siap-siap, kan Banteng menang tuh di Jakarta, siap-siap supaya makin hancur Jakarta. Tenggelam kalian, tenggelam. Sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada
informasi, masukan, dan lain-lain terkait masalah kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan? Framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin-kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Dulu PDIP minta penetapan Joni Plate sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan politik. Tahu ya, Joni Plate politikus dari Nasdem. Itu dulu. Sekarang PDIP nilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kental dengan aroma politisasi. Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pernyataan anggota DPR dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang meminta pemerintah menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Gerindra menilai bahwa justru PDIP adalah inisiator dari penerapan PPN 12%. Undang-undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, mereka mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan.
pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Prabowo jadi tumbal PPN 12%. Gerindra kritik kader PDIP jangan main drama. Guys, partainya Prabowo kayaknya udah marah banget nih sama PDIP yang main nyalahin kebijakan PPN 12%. Hal ini terungkap ketika anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Wihadi Wianto, bilang PDIP kok tiba-tiba semangat banget kritik Prabowo soal kenaikan PPN. Padahal itu produk PDIP yang 2021 kuasai parlemen, bukan produk Prabowo maupun Gerindra. Wihadi jelasin, tahun 2021 itu PDIP penguasa loh, ketua panja undang-undang juga dari PDIP. Tapi sekarang kayak lempar batu dan langsung nyalahin Prabowo. Wihadi juga bilang, guys, PDIP tuh sekarang lagi drama nyari simpati rakyat dan nyalahin Prabowo Gibran. PDIP semangat banget provokasi publik biar citra Prabowo Gibran jelek. Menurut kalian yang salah siapa sih guys? Prabowo atau PDIP? Bukan kesalahan Presiden Prabowo, PPN 12% ternyata diajuin dan disahin oleh partai PDIP pada tahun 2021. Ini buktinya. Kalau balik lagi ke tahun 2021 yang ajuin dan ngesahin PPN 12% adalah PDIP, terus sekarang yang mengkritik PDIP juga. Kocak banget partai Nyonya Megatron ini. Parahnya lagi, amanat undang-undang yang disahkan 3 tahun lalu itu dinarasikan seolah keputusan Presiden Prabowo. Parah banget kan, udah fitnah Pak Prabowo. Padahal udah dijelasin sama Pak Prabowo PPN 12% itu hanya untuk barang mewah. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pernyataan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. PDIP menyatakan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan partainya saat itu menjadi ketua panja pembahasan kenaikan PPN berdasar keputusan DPR RI, bukan inisiatif PDIP. Deddy menjelaskan saat itu PDIP menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Deddy menyebut saat ini ada permintaan agar pemberlakuan PPN 12% dikaji lagi karena kondisi ekonomi berubah, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah juga merosot, bahkan muncul ancaman badai PHK. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenaikan PPN 1% mulai 2025 bikin heboh. Yuk kita bahas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, biar nggak salah paham teman-teman. Kita tahu kan PPN ini udah ada dari dulu, tapi kenaikan 1% ini ternyata ada cerita besar di baliknya. Jadi siapa sih yang berperan harus bertanggung jawab dalam keputusan ini?
Ya, kita bongkar fakta di sini. Jangan salah fokus. Kalau mau bicara soal siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini, jawabannya jelas ada di tangan partai penguasa saat itu, yaitu PDIP, sang banteng merah. Pas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP yang menaikkan tarif PPN ini disahkan, PDIP adalah partai dengan jumlah kursi DPR terbanyak kan. Ketua DPR-nya Puan Maharani juga berasal dari PDIP. Bahkan Ketua Panja UU HPP-nya Dolvi OFP juga dari PDIP. Jadi kalau sekarang ada yang marah soal kenaikan PPN ini, kita harus ingat teman-teman, siapa yang ada di balik pengesahannya pada saat itu? Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang bikin kenaikan ini nggak begitu berat, yaitu Pak Prabowo berhasil perjuangkan pembatasan pelaksanaan PPN ini. Berkat beliau, kenaikan itu hanya berlaku buat kelas atas dan barang mewah semata, serta sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN. Barang kaya seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah. Selain itu juga layanan strategis kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap aman. Lucunya teman-teman, sekarang PDIP ini malah kayak lupa ingatan loh soal perannya dalam pengesahan undang-undang ini. Mana terlihat kayak cuci tangan, padahal ya keputusan itu ada di tangan mereka pas dari awal dulu. Jadi mari kita lihat ini secara objektif dulu di sini. Kenaikan 1% ini memang terjadi, tapi kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah arah. Semua keputusan punya alasan, tapi tugas kita adalah mengawal biar kebijakan ini benar-benar adil untuk rakyat. Buat kita semua teman-teman, menurut kalian ya, apakah PDIP mau bertanggung jawab atas kebijakan ini? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Meledak. Mbak Puan, cuma mau nanya nih Mbak Puan. Mbak Puan kemarin-kemarin kemana? Kok baru khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN 12%? Kan yang bikin undang-undang DPR. Kan PDI Perjuangan setuju menaikkan PPN barengan sama Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, Demokrat. Setuju kan menaikkan PPN? Kok sekarang khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN? Mbak Puan periode lalu DPR kan? Ketua DPR lagi. Kok baru khawatir ya sekarang ya? Mbak Puan kemana kemarin? Waspada rakyat Indonesia, terutama para pendukung Presiden Prabowo. Sedang ada permainan politik yang berbahaya. Isu kenaikan PPN menjadi 12% sedang dimanfaatkan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Mereka ingin membuat rakyat percaya bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Prabowo. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat fakta sebenarnya. Nyatanya, Undang-Undang Kenaikan Pajak telah disahkan tahun 2021, jauh sebelum Presiden Prabowo menjabat. Kebijakan ini disahkan ketika Ketua DPR RI saat itu adalah Puan Maharani dari PDIP. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Bahkan Ketua Panitia Kerja yang menyusun aturan kenaikan pajak adalah Dolvi Otnil dari PDIP. Dan anggota DPR yang terbanyak pada saat itu dari DPR RI yaitu 128 kursi. Tapi sekarang lihatlah, elit PDIP justru ramai-ramai menyerang kenaikan PPN ini, seperti Ganjar Pranowo, bahkan Rieke Diah Pitaloka. Padahal PDIP yang dulu mendorong kebijakan ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Mereka inisiasi, tapi sekarang pura-pura jadi pembela rakyat. Ini bukan sekadar kritik, ini adalah upaya terstruktur untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo. Mereka ingin rakyat lupa bahwa kenaikan ini adalah amanat undang-undang yang mereka buat sendiri 3 tahun lalu. Tapi kita tidak akan tinggal diam. Kita tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya bermain drama politik. Mari kita bersatu, lawan narasi palsu, dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan lawan politik dua muka. Rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Ini Rieke Diah Pitaloka.
Rike. Saya stick ya, biar masyarakat Indonesia paham. Waktu di zamannya SBY, ya toh, BBM naik 200 rupiah kurang lebih. Orang ini yang action menangis. Orang ini yang berkuar-kuar di sana atas kenaikan BBM 200 rupiah. Seakan-akan waktu jadi oposisi di eranya SBY, pro rakyat kecil, bersama rakyat kecil. Rike, dia petolaka, rekam jejak kamu itu udah paham kita ini. Waktu 2014 sampai 2023 Anda adalah partai pemenang, ya toh, partai di pemerintahan Pak Jokowi. Partai berkuasa. Aduh. Selama BBM naik hampir kurang lebih 7 kali naik, Anda kemana aja? Kemana aja? Kau nggak action menangis atau berkuar-kuar, justru membela keputusan dari Presiden Pak Jokowi waktu itu dari partai banteng, petugas partai. Kan itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa yang ditugaskan itu petugas partai. Artinya apa katanya ketua umum kan gitu. Di 2021 Pak Jokowi mengusulkan PPN 11 menjadi 12, naik 1%. Dengan tancap gas PDIP menggagas bermusyawarah sama 7 partai perwakilan di Senayan. Cuma 1 partai yang enggak setuju. Apa itu? PKS. Sudah jelas koalisi pemerintahan diketuai oleh PDIP. Di sana mengajak 7 partai untuk mengesahkan PPN 12% dari 11 naik 1% menjadi 12, menjadi undang-undang diterapkan dan dilaksanakan tahun 2025. Itu PDIP, dari partai PDIP yang mengusulkan. Setelah menjadi undang-undang di sana diketok palu dan diterapkan di tahun 2025. Kan seperti itu. Setelah 2024 menjelang 2025, ini banyak oknum-oknum PDIP ini, kader PDIP ini atau pendukung PDIP ini berkuar-kuar seakan-akan ini salahnya Prabowo. Prabowo menjabat 2 bulan. Di mana Prabowo mengusulkan PPN itu naik? Itu sudah diterapkan, dilakukan, disahkan oleh 7 partai yang ada perwakilan di Senayan 2021 dan diterapkan menjadi undang-undang dilaksanakan 2025. Sekarang berkuar-kuar lagi dia Petaloka ini, padahal dari partainya Anda waktu itu partai ketua koalisi pemenang DPR RI terbanyak 128 partai pemerintah. Sekarang menjadi oposisi seakan-akan pro terhadap rakyat kecil, seakan-akan menyinggung dan mengkritisi kebijakan PPN dari 11 ke 12 naik 1% menjadi 12%. Padahal itu sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, langsung diketuai oleh kader PDIP, ketua panjanya. Ingat, waktu di era COVID,
PPN kita 10%, di sana diusulkan menjadi 11%. Kenapa waktu itu kok nggak keluar-keluar? Kok nggak mengkritiki? Atau nggak protes? Karena waktu itu PDIP masih partai berkuasa. Ya toh? Setelah mencalonkan diri, Ganjar didukung oleh PDIP, kalah di 2024. Ya toh? Dimenangkan oleh Prabowo, sekarang sok mengkritisi, sok bersama wong cilik. Padahal PPN 12% ini sudah digagah, diketuai oleh PDIP, ketua panjanya, diusulkan oleh partainya PDIP, yaitu Pak Jokowi, yang disebut petugas partai. Kan seperti itu. Sekarang seakan-akan mengkambing hitamkan pemerintahan sekarang. Aduh, ini yang mengusulkan dari partai Anda, yang mengesahkan rembukan musyawarah, mengajak 7 partai mendukung, 7 partai mendukung yang diajukan Pak Jokowi. Sekarang kok menyalahkan pemerintahan yang sekarang. Inilah kalau PDIP jadi oposisi ya, seakan-akan pro rakyat. Kemana aja 9 tahun banyak rakyat kecil itu digusur. Apakah ada kader PDIP bersama rakyat memperjuangkan nasib rakyat waktu itu? Nggak ada kelihatannya. Nggak ada. Justru kebanyakan kader PDIP membela pemerintah, bukan membela rakyat. Aduh, salam akal waras. Dulu Rike ini naik BBM era SBY, nangis-nangis actionnya. Sedangkan menjadi partai berkuasa hampir 7 kali naik, diem baik. Justru mendukung pemerintah dan membela pemerintah. Sekarang seakan-akan bersama wong cilik dan mengkritisi PPN 12%, padahal dari partai Anda, dari kader Anda yang mengusulkan, dan partai PDIP yang mengajak 6 partai untuk mendukung pengesahan menjadi undang-undang 12% ini. Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Partai PDIP, partai penuh drama dan partai penuh dengan kebohongan. Masyarakat Indonesia pasti setuju banget kalau partai yang satu ini dibubarkan aja dari negara ini. Ketua DPR-nya diganti menjadi anggota DPR yang lain. Karena partai PDIP itu partai bermuka 2. Banyak ngedabrus, banyak bohongnya. Kalian mengesahkan, kalian menolak. Dasar bermuka 2, partai bermuka 2. Lebih baik dibubarkan partai PDIP. Saya setuju banget. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Antara keceplosan dan kejujuran. Beda tipis soalnya. Biasanya omongan yang pertama itu yang jujur loh. Soalnya nggak pakai mikir. Jadi ingat pepatah, sedalam-dalamnya kamu mengubur bangkai pasti akan tercium juga. Salam Jigigis, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga mungkin yang belum sempat subscribe channel ini, silakan di subscribe agar setiap kami upload video yang
terkait dengan informasi terkini tanah air ataupun dari mancanegara, sahabat sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan para sahabat sekalian. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.